Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya, masih semangat di jam 8 pagi hari ini. Ini terutama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa hadir berkumpul di Masjid Mushola TPA yang kita cintai ini dalam kegiatan pesantren Ramadan bagi anak-anak dari kelas SD, SMP, dan SMA. Oh, ya, yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Di terutama sekali saya memperkenalkan diri, mungkin semuanya sudah tahu dengan saya sendiri. Nama kecil atau nama di lapangan itu dikenal dengan nama David WW. Ya. Nah, jadi kalau untuk nama bapak sebenarnya yaitu David Riko Dermawan. Itu nama sebenarnya, David Riko Dermawan. Ada dermawannya. Nah, jadi untuk nama yang diberikan oleh orang tua kita, kalau bisa kita harus bisa mempergunakannya, memakainya di dalam kegiatan dan perbuatan sehari-hari. Sekarang yang dikenal dengan tim Kelewang Polresta Padang, yaitu dalam mengatasi kenakalan remaja seperti tawuran, balap liar, narkoba, dan pergaulan bebas anak-anak bapak semuanya. Jadi nanti kita bahas apa yang sedang terjadi sekarang di lapangan dan bagaimana nantinya cara kita untuk menindaklanjutinya dan mengatasinya. Yang disikulin atau yang hobi tawuran? Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan tidak pernah ketemu sama bapak nantinya di lapangan. Bahagia sekali karena diundang oleh pengurus utama masjid dan guru-guru kita di sini. Jadi istilah tawuran mungkin sekarang di lapangan, di sekolah ataupun di kalangan masyarakat sudah sangat tidak menjadikan rahasia umum lagi. Jadi dimanapun sekarang selalu dibicarakan tawuran, balap liar, dan juga di media-media sosial. Jadi Bapak Kapolda dan Bapak Kapolresta Padang selaku pimpinan tertinggi kita di Kota Padang di Sumatera Barat itu mempunyai program sekarang ini, program Zero Tawuran, Zero Balap Liar, dan Zero Kriminal. Jadi beliau sengaja membuat program tersebut untuk menciptakan Kota Padang aman, kondusif, dan masyarakatnya kemanapun pergi kalau bisa nyaman, tidak ada ketakutan. Namun di dalam mengatasi tawuran di lapangan, kita sangat dilema sekali selaku pihak dari kepolisian ataupun kami yang di unit tim Kelewang, tim busernya di lapangan, itu sangat dilema sekali dalam mengatasi para pelaku tawuran tersebut. Kenapa? Karena untuk pelaku tawuran sekarang rata-rata semuanya di bawah umur 15 tahun ke bawah semuanya. Ada yang masih sekolah, ada yang sudah putus sekolah, dan ada beberapa orang dewasa mungkin yang menjadi pemicu. Jadi di dalam hal ini Bapak meminta kepada anak-anak semuanya, terutama yang cowok, kepada yang cowok, jangan sampai kalian nantinya terlibat di lingkungan, di circle pergaulan yang hobi untuk melakukan tawuran. Karena untuk pelaku tawuran itu cuma dua pilihan nantinya. Apakah kalian sebagai korban atau sebagai pelaku nantinya. Kalau kalian kami dapatkan
pada saat kami berkegiatan di lapangan membawa senjata tajam apapun, baik itu samurai, corbek ataupun kelewang yang biasa digunakan pada saat tawuran. Jadi senjata tajam. Jadi apabila Bapak menemukan dengan tim di lapangan, berapapun umur kalian maupun itu di bawah umur, itu akan diluruskan, akan dikenakan hukuman undang-undang darurat atau membawa senjata tajam tanpa izin. Ya, jadi kalau sudah kedapatan nantinya kalian menggunakan senjata tajam pada saat di lapangan, berarti kalian tuh sudah tergolong di kelompok Madesu, seperti yang pernah dibilang sama Bapak Manang Sobekti, Dir'um Polda Jambi. Ada yang tahu Madesu apa? Enggak. Masa depan suram. Jadi kalau kalian sudah tercatat sebagai pelaku kriminal di kepolisian, berarti untuk kedepannya catatan kalian sudah ada di kepolisian sebagai residivis. Jadi rugi kan? Para bandar besar, pelaku-pelaku narkoba tersebut, yaitu sedang membidik generasi-generasi muda sekarang yang masih di bawah umur. Mereka akan berupaya untuk mengajak kalian ataupun merangkul kalian masuk ke dunia hitam tersebut. Awalnya dikasih coba-coba, setelah coba sekali, 2 kali, akhirnya kalian candu dan ada rasa kepingin untuk mengulangi kembali dalam menggunakan narkoba tersebut. Setelah kita candu, akhirnya anak-anak Bapak semuanya berpikiran harus punya uang untuk beli narkoba. Itu tidak kemungkinan, anak SMP pun sudah ada yang mencoba-coba, apalagi SMA. Diawali dengan merokok. Ada yang merokok sebentar? Ya, hati-hati. Kalau bisa jangan hargai orang tua kita yang sudah susah mencari uang. Bapak saja sudah menjadi bapak orang, sudah bekerja sampai sekarang tidak merokok. Jadi di samping kita sehat dan kita pun mempunyai fisik yang bagus kalau kita tidak merokok. Jadi kepada anak-anak semuanya, tolong dibatasi dan diwaspadai apabila ada ajakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan meracuni kalian melalui narkoba tersebut, yang awalnya dari ajakan atau coba-coba, akhirnya nanti kedepannya nggak ada uang, kalian mencari CK istilahnya. Ada tahu CK nggak? Cari kawan. Jadi nyumbang lah, aku nyumbang 30.000, ini nyumbang 50. Bisa kita nekat juga apabila kita tidak mendapatkan barang tersebut, akhirnya nekat mencuri, memeras orang, dan bersifat yang tidak bagus kepada lingkungan kita di tempat kita tinggal. Dari tawuran, balak liar yang tadi Bapak sampaikan, sudah bisa dipahami itu anak-anak semuanya? Bisa ya? Yang cewek, tolong dijaga marwah kita sebagai wanita, dan jangan sampai kalian memperjual murah harga diri kalian. Dari handphone, chatting-chattingan, dan dari handphone bisa kalian awalnya buka TikTok atau Instagram, tapi itu banyak video-video negatif yang harusnya kalian belum mengetahui, kalian sudah bisa menonton dengan bebas, dan itu
orang tua atau guru tidak bisa juga untuk memantau langsung apapun yang kalian lakukan, termasuk yang laki juga, karena yang akan merugi kalian sendiri. Banyak kasus-kasus pencabulan yang masuk melapor ke Polres Padang itu korbannya semua rata-rata di bawah umur. Di bawah umur semuanya rata-rata. Korban dari pacarnya, korban dari orang tua tiri, bapak tiri, korban dari tetangga, korban dari kakek atau keluarga terdekat juga. Jadi kalian selaku putri atau wanita, Bapak pesankan terutama sekali dalam berpakaian, baik itu di rumah ataupun di luar, tolong yang sopan. Itu beberapa orang pelaku daripada pencabulan yang kami amankan. Kita tanya, apa yang membuat Anda tega untuk mencabuli anak tiri, anak kandung, atau anak tetangga sekalipun? Jawabannya satu, karena dia sering melihat anak tersebut berpakaian tidak senonoh. Jadi jangan kita beranggapan, oh anak ambu kita baru dapat ada terbuka benar nampak sarawa dalamnya dapat. Jangan, karena dunia sekarang sudah tidak baik lagi. Orang tua kandung punya nafsu sama anak kandung. Bayangkan kalau sudah kandung, apalagi tiri dan tidak ada hubungan apa-apa. Jadi kepada anak-anak semuanya, kalau sekolah biasakan menggunakan legging panjang, dan di rumah jangan pernah, sekalipun itu di depan orang tua kita, jangan pernah kita berpakaian yang terbuka. Walaupun di rumah dekat orang tua kandung kita sendiri. Karena untuk zaman sekarang sangat-sangat prihatin kita. Anak-anak kecil yang harusnya disayangi, dijaga, tapi ternyata merupakan korban daripada orang terdekat dia sendiri. Yang harusnya cinta pertamanya putri tersebut yaitu orang tua laki-laki atau ayah atau papanya. Tapi kalau sudah orang tua kandung sendiri yang merusak, itu sangat luar biasa sendiri sekali ya. Jadi semua bisa terjadi kalau kalian tidak bisa baik dalam menggunakan media sosial. Jadi dalam berkomunikasi tolong hati-hati dan jangan murah untuk dipancing sama kaum laki-laki. Kalau ada kejadian yang seperti itu, laporkan kepada guru terdekat bisa, atau orang tua. Jangan sampai kalian menjadi korban dan merasa terancam, akhirnya tidak mau bercerita, dan kejadian tersebut bisa terjadi berulang-ulang. Paham ya yang putra-putri ya, yang putri terutama, ada paham? SD ada juga. Di handphone tersebut gunakanlah dengan yang sewajar-wajarnya ya nak ya. Seperti yang masih sekolah, untuk menghubungi keluarga, misalnya orang tua atau tugas-tugas silakan. Kalau ada yang kedapatan, misalnya kalian lagi buka TikTok atau buka Instagram, itu sekarang itu kan tidak semuanya bagus. Ada yang berbaur dengan orang dewasa, langsung scroll aja. Jangan ada niat kalian tuh untuk pengen tahu, kok ditonton pula. Kami menemukan tawuran atau kami diajak secara paksa Pak, atau apabila ada yang membuli kami di sekolah Pak, gimana harusnya? Silakan, kalau yang mau bertanya silakan. Nanti Bapak akan memberikan jalan keluarnya dan masukan apa yang sedang anak-anak Bapak hadapi saat ini, dan apapun ada permasalahan yang lagi kalian hadapi, silakan berbagi cerita kita. Yang cewek ada tak? Yang putri? Kedapatan anak SD tawuran, para lamo hukumannya. Ya, seperti Bapak bilang tadi, kalau untuk tawuran sekarang itu
tetap ditindaklanjuti, dilakukan proses hukum. Walaupun anak SD 20 tahun, 10 tahun, tapi yang kadar yang bisa kita lakukan untuk tidak lanjut hukum tersebut, kakak tadi yang kedapatan membawa senjata tajam, walaupun anak SD, tapi nya di luar jam 2, jam 3 pagi kedapatan sama pihak kepolisian. Tinggi pajak 1 meter ya. Samurai yang bawanya 2 meter lo tinggi. Itu apa masih bisa kita katakan dia anak di bawah umur secara takkan tadi di lapangan. Kalau memang orang tuanya mengatakan dia di bawah umur, anak di bawah umur itu seperti tadi jam 9 malam paling lambat sudah berada di rumah. Jadi baru tahu awak nantinya, kalian itu baru tahu di saat melihat kejadian-kejadian di UGD rumah sakit, korban-korban dari berkendaraan ugal-ugalan tadi, termasuk balap liar. Itu kok jadian kok akhirnya akan menjadikan awak itu mawas diri, dan kita tidak mau lagi itu berkendaraan di jalan raya ugal-ugalan. Baik untuk masyarakat, setiap pelaporan yang awak bilang tadi tidak pernah dipungut biaya apapun. Jadi pelaporan di kepolisian, terutama tim Klewang Polres Padang, kita tidak pernah memungut biaya sekecil apapun. Tadi masalah tawuran, masalah balap liar, narkoba, dan apa tadi terakhir? Pergaulan bebas. Nah, betul. Jadi tolong diingat-ingat apa yang awak sampaikan.